Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang penuh semangat. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Ismi Ukhwa, guru BK-mu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik kepercayaan diri dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Pada materi kali ini, tujuan yang akan dicapai adalah mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik kepercayaan diri dalam beradaptasi di lingkungan sekolah? Baik, kalau sudah siap, mari kita sama-sama memasuki pembahasan atau memasuki materi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Apakah kalian pernah merasa tidak percaya diri? Sepertinya di antara kalian ada saja yang merasa tidak percaya diri, terutama dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa sih alasan kalian merasa tidak percaya diri? Mengapa tidak percaya diri itu bisa muncul? Nah, silahkan jawaban kalian tulis di buku catatan bimbingan konseling. Oke anak-anak, apakah kalian tahu apa itu percaya diri? Atau mungkin kalian pernah mendengar istilah percaya diri? Pastinya kalian sudah familiar ya dengan kata-kata percaya diri atau pede. Lalu, apa sih percaya diri itu? Percaya diri berasal dari kata bahasa Inggris yakni self-confidence, yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri yang berupa penilaian yang positif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita menilai diri kita sendiri karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, sehingga akan muncul penilaian terhadap diri kita, yaitu penilaian yang positif. Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri ini berupa penilaian yang positif, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, penilaian positif inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah motivasi dalam diri kita untuk mau menghargai diri kita sendiri. Dari situ, dari kita tahu kemampuan kita, kekuatan kita, kemudian kita muncul penilaian yang positif terhadap diri kita. Nah, nantinya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Secara sederhana, percaya diri dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ia miliki, serta keyakinan yang membuatnya merasa mampu untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Dan percaya diri ini merupakan faktor yang sangat penting untuk siswa. Karena dengan kita punya rasa percaya diri, kita mampu merasa optimis dan mampu melakukan penyesuaian diri dimanapun di lingkungan sosial kita. Selanjutnya, adaptasi. Apakah kalian pernah mendengar istilah adaptasi? Ya, mungkin di antara kalian juga sama. Sudah ada yang pernah mendengar adaptasi atau bahkan belum pernah mendengar istilah adaptasi.
Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri atau menyesuaikan diri, yaitu suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungannya. Juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadinya. Jadi, yang dinamakan penyesuaian diri itu ketika seseorang mampu menyesuaikan terhadap keadaan di lingkungan yang kita datangi atau lingkungan tersebut mampu beradaptasi dengan diri kita. Seperti itu. Adaptasi dapat disamakan dengan penyesuaian diri. Adaptasi dan penyesuaian diri itu sama-sama kuat pengaruhnya terhadap psikologis kita. Penyesuaian diri diartikan sebagai suatu proses di mana organisme yang agak sederhana mematuhi tuntutan-tuntutan di lingkungan. Ya, jadi dengan percaya diri, dengan menyesuaikan diri, ya, maksud Ibu menyesuaikan diri, kita bisa mematuhi tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungan. Adaptasi merupakan proses respon dari individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi keutuhan tubuh. Dan tujuan dari adaptasi adalah agar individu atau kita mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistik, objektif, dan juga rasional. Selain itu, ya, adaptasi atau penyesuaian diri merupakan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar atau dari lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, terciptalah suatu keselarasan antara individu dengan realitas. Ya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan remaja, ya, remaja seperti kalian nih menghadapi atau masuk ke masa remaja. Ada banyak faktor yang menyebabkan remaja sulit untuk menyesuaikan diri di lingkungannya. Apa sih faktornya? Nah, salah satunya adalah keyakinan pada kemampuan diri yang disebut juga dengan kepercayaan diri. Nah, kita tahu nih utamanya seperti kalian yang tadinya masih menempuh pendidikan sekolah dasar, ya, sekarang sudah memasuki sekolah menengah pertama. Ada peralihan, ya. Mungkin sebelumnya ada yang baru pindah dari luar kota, kemudian sekolahnya di SMP Negeri 1 Tengah Tani, sehingga harus menyesuaikan diri. Atau dari SD-nya, dari sekolah sebelumnya, tidak punya teman yang satu sekolah, maksudnya di SMP ini, ya, sehingga dia sulit untuk beradaptasi. Kemudian dia tidak yakin akan kemampuan yang dia miliki. Seperti itu, ya. Dengan keyakinan bahwa kita mampu, maka kita atau kalian akan terdorong untuk memanfaatkan kemampuannya dan mampu mengembangkan diri di lingkungannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan individu dengan keyakinannya
pada kemampuan diri sendiri, sehingga dapat tercapai suatu hubungan yang harmonis antara dirinya sendiri dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya tahu apa itu kelebihannya, apa itu kekurangannya, bagaimana dia harus bersikap, sehingga dia mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya sendiri. Faktor terbentuknya rasa percaya diri. Nah, bagaimana sih? Kok bisa sih rasa percaya diri itu terbentuk? Apakah percaya diri itu bisa terbentuk? Jelas, tentu rasa percaya diri pasti bisa terbentuk. Nah, ada beberapa faktor nih yang membuat rasa percaya diri ini muncul atau terbentuk. Faktor yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Kita ketahui bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama bagi kita sebagai makhluk hidup. Nah, ketika kita lahir ke dunia ini, yang ada di sekitar kita itu siapa? Keluarga. Kemudian kita banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Maka lingkungan keluarga ini menjadi faktor yang utama terbentuknya rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri ini sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Selanjutnya, yang kedua adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu apa? Pendidikan formal itu sekolah. Nah, sekolah ini merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah dapat dikatakan sebagai lingkungan yang paling berperan untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri setelah lingkungan keluarga. Kita lihat dari segi sosialisasi. Mungkin dapat dikatakan bahwasanya sekolah juga merupakan pemegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan lingkungan keluarga. Karena jumlah individunya lebih terbatas. Ya, kalau di keluarga kan terbatas, tapi kalau di sekolah kita bertemu dengan banyak orang, banyak individu dengan watak, dengan karakter yang berbeda. Ya, sehingga rasa percaya diri ini bisa atau dapat terbentuk ketika kita di sekolah. Lalu caranya seperti apa agar percaya diri kita ini tumbuh ketika kita di sekolah? Yang pertama adalah pada saat kegiatan belajar mengajar. Ketika guru memberikan kita kesempatan untuk bertanya, maka kita bertanya. Nah, itu dilatih untuk percaya diri. Atau ketika guru menyuruh kita maju ke depan, nah itu juga dilatih agar percaya dirinya terbentuk. Selanjutnya, kalau kita belajar di sekolah, itu kita sering melakukan yang namanya diskusi dan berdebat. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat lingkungan sekolah bisa membangun rasa percaya diri. Terus mengerjakan soal di depan kelas, ya, saling bersaing dengan teman untuk mencapai prestasi, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kemudian ketika ada perlombaan kita mau ikut lomba, seperti berpidato, kemudian membaca puisi atau lomba-lomba yang lain. Ya, kemudian kita sering menerapkan kedisiplinan. Kalau kita biasa berperilaku disiplin, maka lama-kelamaan kita akan terbentuk rasa percaya diri. Seperti itu. Yang
ke selanjutnya, yaitu memperluas pergaulan yang sehat, pergaulannya yang positif. Kalau kata remaja zaman sekarang ya, kita itu harus berada di lingkungan yang positif. Kalau lingkungan itu sudah ada toksik atau racunnya, maka lebih baik kita jauhi lingkungan tersebut karena itu juga akan membentuk rasa percaya diri kita. Ya, selanjutnya pendidikan non formal. Pendidikan non formal juga sama, perannya penting juga seperti halnya pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal itu seperti apa? Seperti kalau kita mengaji ya, setelah pulang sekolah kita ngaji, kemudian kita mengikuti kegiatan-kegiatan di rumah, misalnya ada kegiatan 17 Agustusan, ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam ya. Nah, itu kita dilatih untuk membentuk rasa percaya diri. Selanjutnya, lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini khusus untuk orang-orang yang sudah bekerja. Sama halnya dengan pendidikan formal. Bagi orang yang bekerja, pendidikan formal itu faktor kedua. Bisa jadi juga faktor utama setelah lingkungan keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena ya, setelah lingkungan keluarga, orang-orang yang sudah bekerja itu banyak menghabiskan waktunya di lingkungan pekerjaannya. Sehingga ketika dia bisa percaya diri, maka pekerjaan yang dia lakukan akan berjalan dengan baik. Ya. Selanjutnya, ada nggak sih hubungan antara percaya diri dengan beradaptasi di lingkungan sekolah? Nah, ini dia jawabannya. Ya, percaya diri atau kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian yang mengandung arti keyakinan dan kemampuan pada diri sendiri. Karena percaya diri ini mempunyai sifat yang positif terhadap kemampuannya, sehingga dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Seperti itu, kalau kita yakin pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri ya, dan kita memiliki sifat yang positif, maka kita tidak akan mau terpengaruh oleh orang lain. Orang lain mau bilang A, ya biarin aja. Kita tetap percaya pada kemampuan kita sendiri. Dengan adanya kepercayaan diri yang memadai, individu akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, mampu menghadapi masalah, mampu berdiri sendiri gitu ya, dan memiliki keyakinan positif terhadap dirinya sehingga dapat meraih keberhasilan dan merupakan modal utama bagi individu untuk mewujudkan potensi yang ia miliki dan keberhasilan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Kepercayaan diri ini sangat berpengaruh kuat atau sangat-sangat berpengaruh terhadap adaptasi diri remaja. Dengan kita memiliki kepercayaan diri yang baik, maka kita akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Ketika kita merasa aman dan kita merasa percaya diri, ya, yang disebabkan oleh sikap yang positif yang banyak pada diri kita, dan kita juga mampu untuk menerima diri, ya, sedangkan individu yang lainnya memiliki tingkat penerimaan diri yang rendah, merasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri, tidak aman, dan bermusuhan orang lain, maka yang akan bisa menyesuaikan diri adalah orang-orang yang memiliki sikap yang positif
atau positive thinking, menilai diri secara positif seperti itu, ya. Kemudian kepercayaan diri sendiri akan menghasilkan yang terbaik bagi kita sebagai manusia. Akan tetapi nih, dibutuhkan waktu dan kesabaran serta tidak mengesampingkan untuk melatih orang lain sehingga ya kecakapan mereka dapat meningkatkan taraf kepercayaan diri. Semuanya itu butuh proses. Bagi kalian yang sekarang merasa belum percaya diri, kalian tidak perlu minder. Kalian tidak perlu merasa malu. Ayo bersama-sama meningkatkan rasa percaya diri. Dengan apa? Dengan kita meyakini apa yang kita miliki, apapun itu. Setiap manusia diciptakan memiliki kelebihannya masing-masing. Asalkan kita tidak boleh sombong, ya. Dasar dari percaya diri individu ditanamkan pada saat-saat dini, dari mulai kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari. Nah, dari semua yang udah Ibu sampaikan tentang hubungan antara kepercayaan diri dan beradaptasi, ya, maka kepercayaan diri ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian diri seseorang. Peserta didik yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan lebih mudah dalam beradaptasi di lingkungannya. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki kepercayaan diri yang baik, maka dia akan sulit untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan yang baru. Ya, kepercayaan diri juga merupakan gambaran dari kepribadian seseorang sehingga sangat berpengaruh dalam menentukan kemampuan untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tips membangun rasa percaya diri. Nah, gimana sih caranya kita bisa membangun rasa percaya diri? Mungkin di antara kalian yang belum terbentuk rasa percaya dirinya, Ibu akan memberikan beberapa tips kepada kalian agar kalian mampu membangun rasa percaya diri. Yang pertama adalah kenali dirimu. Siapa saya? Kenali diri saya. Apa kemampuan saya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Sehingga kalau kita sudah tahu apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, maka kita bisa menilai diri kita dengan positif. Kita bisa menerima diri kita dan juga kita bisa menghargai diri kita. Ya, seperti itu. Kalau kita bisa menerima, menghargai, maka akan tumbuh keyakinan, akan tumbuh rasa percaya diri. Orang lain mau bilang apapun tentang kita, mau melakukan apapun kepada kita, kalau kita punya rasa percaya diri, orang lain juga tidak akan berani kepada kita, ya. Yang kedua, yaitu akui perasaanmu. Akui perasaan apa yang kamu miliki saat ini, ya. Saat kita sudah mengenal diri kita juga akan mulai memberikan banyak pertanyaan guna mengenali diri kita lebih lanjut. Ya, akan tetapi terdapat beberapa hal penting, yaitu mengakui perasaan kita sendiri. Selain mengenal diri kita sendiri lebih dalam, kita juga harus mengakui perasaan yang sedang kita rasakan, apapun itu. Ya, kita bisa bicarakan ini kepada orang tua, sehingga orang tua juga dapat memberikan informasi kepada misalnya pihak-pihak sekolah, kalau misalkan ini di sekolah, ada masalah di sekolah, tentang apa yang kita rasakan.
Atau kalian juga bisa bicarakan ini kepada guru BK kalian ketika kalian memang memendam perasaan yang tidak karuan atau merasa kecewa, sedih, ya, kalian harus bisa mengakui perasaan kalian saat ini. Kemudian kalian bisa bicarakan kepada pihak sekolah seperti guru BK atau kepada orang tua tentang apa yang sedang kalian rasakan. Kurangnya rasa percaya diri mungkin terlihat sangat sepele, tetapi juga dapat berdampak di dalam jangka yang panjang. Salah satu contohnya adalah kita akan mengalami kesulitan saat beradaptasi di lingkungan sekolah. Banyak nih terjadi, sering sekali ibu temui ketika kalian itu baru masuk, kalian lebih senang menyendiri dibandingkan bersama teman, dibandingkan main dengan teman. Nah, kalian tidak mau berbicara dengan siapapun. Bagaimana perasaan kalian? Nah, kalau kalian bicarakan bagaimana perasaan kalian kepada guru kalian, wali kelas kalian, atau kepada guru BK kalian, nah nantinya akan diberikan motivasi-motivasi atau cara-cara untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga kalian bisa membangun rasa percaya diri dan bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yaitu berbicara dengan orang lain. Untuk sebagian anak yang memiliki rasa percaya diri yang baik, akan terasa mudah untuk merasa diterima dan berbicara. Tetapi bagi kita yang kurang memiliki rasa percaya diri, kita bisa mencoba untuk berbicara dengan orang tua dulu. Kita sering berlatih untuk berbicara sama orang tua, cerita apapun dengan orang tua. Mau masalah sepele atau apapun, kita coba bicarakan dengan orang tua. Ini juga melatih kepercayaan diri, ya, supaya kita mau berbicara, membuka diri dengan orang lain. Nah, jika kalian mengalami masalah di sekolah dengan salah satu teman, kalian bisa juga minta bantuan sama guru, ya, wali kelas, orang tua, atau guru BK kalian di sekolah. Seperti itu. Yang keempat adalah relaksasi atau self-care. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, memang bukanlah hal yang mudah nih bagi kita. Tapi dalam proses peningkatannya, kita juga dapat merelaksasikan diri kita. Self-care merupakan salah satu hal yang sangat perlu kita lakukan. Akan tetapi, ya, baiknya kita isi dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Kegiatan apa sih yang menghasilkan sesuatu? Misalnya dengan cara melukis, membuat puisi, membuat cerpen, atau kalian melakukan hobi kalian masing-masing seperti itu. Itu juga bisa membangun rasa percaya diri. Jadi kita itu harus yakin bahwa rasa percaya diri itu bisa kita bangun, ya. Dan untuk yang tadi, anak-anak yang belum merasa percaya diri, belum pede, dalam hal apapun, utamanya dalam beradaptasi di lingkungan sekolah ini, ya jangan takut. Silahkan lakukan tips yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Sekian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kita harus yakin pada diri kita sendiri dan kita akan
bertemu di kesempatan berikutnya dengan topik yang berbeda. Ibu ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya, dan Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.